materi dari UNJ yaitu Bapak Dr. siapa tadi? Bapak Asfar. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Izinkan saya melanjutkan paparan yang disampaikan oleh Ibu Jamilah tadi. Jadi saya di sini masih sebagai muridnya Bu Jamilah. Jadi dulu mahasiswanya Bu Jamilah. Sekarang juga tasih muridnya, walaupun sudah satu kantor. Jadi kami di sini sama-sama masih mempelajari deep learning ini dan bagaimana pengaplikasiannya ke berbagai macam mata pelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Tadi Bu Jamal sudah menyampaikan ya Bapak Ibu bahwa deep learning itu tidak hanya sekedar memahami, ya. Tidak hanya berhenti di pengetahuan yang sifatnya superficial ya, tapi harus deep. Ya. Nah, saya mungkin punya satu pertanyaan ya Bapak Ibu. Kalau yang penting itu deep learning, apakah pengetahuan yang sifatnya superficial itu bisa ditinggalkan saja? Jadi kita fokus ke deep learning saja. Kenapa Bapak Ibu? Satu, mengantarkan menuju ke pendalaman. Ada lagi tahapan suatu proses. Ada lagi saya setuju. Jadi di sini walaupun yang digemborkan adalah deep learning atau pembelajaran mendalam, sebenarnya tidak semata-mata pengetahuan yang sifatnya superficial itu bisa ditinggalkan. Karena bagaimanapun juga ketika Bapak Ibu ingin mengantar siswa itu ke pengetahuan mendalam, maka thinking yang sifatnya superficial, yang sifatnya awal itu harus kuat lebih dahulu. Ya. Bapak Ibu mungkin lepas deh taksonomi belum ya. Ini sudah sangat melontok ya. Bagi sebelum siswa itu bisa sampai tahap analisis, ya aplikasi, evaluasi, maka memahami, mengenal itu harus sudah mantap terlebih dahulu. Maka sebenarnya konsep deep learning di sini, ya, walaupun yang ditulis itu deep learning atau pembelajaran mendalam, itu mengcover spektrum yang luas tadi Bapak Ibu. Ya. Belum taksonomi ya, dari low thinking, low order thinking scale sampai high order maupun maksud saya keduanya. Ya. Lalu saya akan menjelaskan beberapa strategi implementasinya ya. Pada prinsipnya deep learning ini ya itu punya 3 kriteria besar, yaitu berkesadaran atau mindful, lalu bermakna dan menyenangkan. Ini 3 konsep yang ada di deep learning ya. Jadi berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Jadi berkesadaran itu ini mencakup ini Bapak Ibu, bahwa siswa itu sadar bahwa dia itu belajar, bahwa mereka itu harus menguasai sesuatu, harus mempelajari sesuatu.
Mereka tuh punya awareness, punya kesadaran akan belajar mereka sendiri gitu kan. Lalu bermakna. Nah, apa yang mereka pelajari ini tadi seperti yang Bapak Ibu sudah sedikit mungkin keluhkan ya. Saya itu mempelajari ini untuk apa tuh Pak Bu gitu kan. Sesuatu mungkin protes. Saya belajar matematika bos ini ngomong apa gitu kan. Nah, sebenarnya ketika deep learning itu diimplementasikan, maka pembelajaran ini harus bisa membawa pemahaman mereka ya bahwa bus bentuknya kotak ini itu ke hal-hal yang ada di sekitar mereka, konteks mereka, entah itu ruang kelas, entah itu bentuk bangunan yang ada di rumah, ataupun bentuk-bentuk lain yang mungkin menyerupai bus tadi. Jadi bagaimana pemahaman tadi itu dibawa lebih jauh lagi ke konteks yang lebih luas, yaitu konteks sekitar mereka. Fotosintesis itu ada proses mengubah proses makanan mengubah klorofil menjadi makanannya si tanaman ya. Nah, kalau gitu. Nah, ini masih pemahaman. Terus aplikasinya bagaimana? Nah, mungkin bisa disangkut pautkan ke isu-isu yang ada, misalnya isu pangan atau isu kelaparan, ya, atau isu-isu kekeringan yang ada di sekitar mereka. Sehingga pemahaman ini tadi itu tidak berhenti di paham saja, tapi bisa dibawa atau siswa itu bisa membawa ke konteks yang lebih luas, ya, ke konteks yang lebih luas. Ya mungkin bisa diawali dengan keadaan yang ada di sekitar siswa tersebut, entah kelas, entah masyarakat, entah lingkungan sekolah gitu kan. Baru nanti dibawa lagi ke arah yang lebih luas lagi. Lalu menyenangkan ya Bapak Ibu. Nah, menyenangkan di sini seharusnya Bapak Ibu pasti ketika merancang suatu pembelajaran itu memikirkan ini ya, bagaimana siswa itu tidak merasa bosan atau tidak merasa demotivated ya, tidak punya motivasi lah gitu kan. Nah, joyful ini sebenarnya juga bisa diartikan sebagai pembelajaran yang menantang. Jadi siswa itu tertantang di sana Bapak Ibu. Mereka dengan tertantang, mereka akan termotivasi, mereka akan terdorong ya untuk tetap belajar. Nah, 3 konsep ini yang mungkin melandasi atau berada di dalam konsep deep learning tersebut. Nah, sebenarnya penyuluhan deep learning ini mungkin kalau sampai hari ini ya mungkin belum ke semua sekolah nih. Kalau tidak salah itu baru beberapa sekolah yang mengikuti pilot projectnya dan Bapak Ibu pengawas itu ya sudah mulai di training gitu kan. Lalu ini Bapak Ibu, fleksibilitas sangat penting ya di setiap daerah sehingga setiap daerah dapat mengimplementasikan pembelajaran mendalam itu sesuai kesiapan dan konteks lokal. Nah, ini mungkin berkaitan dengan differentiated learning ya Bapak Ibu, bahwa setiap kelas ya, setiap siswa itu punya keunikannya sendiri-sendiri, sama sekolah pun juga. Nah, deep learning ini sebenarnya dalam proses implementasinya itu sangat berporos pada Bapak Ibu guru sendiri, ya, kapasitasnya, ya, kapasitas Bapak Ibu guru sendiri, lalu siswanya, ya, karena siswa itu akan berkaitan dengan konteks yang ada. Mereka itu masyarakatnya seperti apa sih, keluarganya seperti apa sih, gitu kan? Lingkungannya itu budayanya seperti apa sih, lalu sekolahnya itu bagaimana sih culture-nya, budayanya, ya, fasilitasnya bagaimana, dan lain-lainnya. Itu sangat mempengaruhi bagaimana pembelajaran mendalam ini bisa dilaksanakan, ya, dan potensinya mau sejauh apa. Mungkin kalau sekolah-sekolah yang misalnya sophisticated sekali, ya, misalnya punya fasilitas sangat banyak, gitu kan. Mungkin posibilitas untuk melaksanakan proyeknya itu mungkin akan lebih bermacam-macam daripada sekolah yang mungkin masih harus dibantu, ya, dan sebaliknya. Maka pengimplementasian deep learning ini sangat-sangat bergantung pada potensi yang ada, ya, baik dari siswa, sekolah, guru maupun masyarakatnya. Lalu tentu saja ya deep learning ini tetap harus selaras dengan kurikulum, ya, kurikulum nasional, asesmen otentik dan regulasi pendidikan. Tadi Bu Lestari itu
podcast ya. Kalau materinya sangat banyak nih Bu, terus mana yang harus diajarkan lebih dahulu gitu kan. Nah mungkin di kurikulum itu memang yang diri sangat banyak nih. Nah Bapak Ibu kalau di dalam konsep deep learning ini sebenarnya bisa berfokus ke namanya pengetahuan yang sifatnya esensial. Nah kalau bahasa Inggris itu mungkin yang sangat esensi ya, tentunya vocabulary gitu kan, lalu grammar ya, lalu pengetahuan laksana. Maka ketika yang diajarkan itu sangat banyak sekali, Bapak bisa memilih mana yang sangat-sangat penting untuk dikuasai terlebih dahulu. Ya kalau matematika mungkin di Polondo dulu gitu kan, baru ke perkalian apa gitu yang atasnya atasnya perkalian dan pembagian itu ya. Pangkat gitu kan, lalu mungkin baru sampai ke aljabar atau apa yang namanya gitu kan. Nah tapi perlu fokus ke pengetahuan mana sih yang paling esensial ya, yang siswa ini butuhkan di tahap ini ya. Nah ini Bapak Ibu guru-guru yang bisa meminta sendiri dari misalnya dari kurikulum yang ada dan konteks yang ada di sekitar Bapak Ibu gitu kan. Lalu pembelajaran mendalam ini efektif jika dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Sebenarnya kuncinya ada di sini juga Bapak Ibu, bahwa bagaimana pengetahuan ini tidak stop di benak siswa itu saja, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran yang membawa pengetahuan itu ke tahap aplikasi, ke tahap penerapan yang sifatnya kontekstual, yang sifatnya itu berkaitan dengan kehidupan mereka. Nah kalau anak-anak mungkin di Bantul itu mungkin hobinya misalnya nonton sepak bola gitu. Nah atau Bapak Ibu yang game apa ngegame semua. Saya juga ngegame Bu. Tapi ya bisa ngegame. Ya gitu. Nah sebenarnya bagaimana PM ini bisa dikaitkan dengan kehidupan siswa tadi gitu kan. Lalu pembelajaran mendalam ini paling baik ketika dihubungkan dengan kehidupan nyata siswa melalui keterlibatan komunitas dan dunia nyata. Jadi dalam pembelajaran mendalam sebenarnya banyak pihak yang terlibat, tidak hanya guru dan siswa, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, ya, masyarakat itu sendiri gitu kan, karena mereka lah di mana siswa itu ya, menjalani kehidupan nyatanya gitu kan. Dan ini pihak-pihak ini bisa berkontribusi ke pembelajaran Bapak Ibu ya. Karena mereka yang tadi membangun konteksnya, membangun lingkungannya, sehingga apa yang mereka pelajari di dalam kelas itu sebaiknya harus bisa dibawa ke luar kelas, ke masyarakat, dihubungkan ke masyarakat, dihubungkan ke lingkungan mereka ya. Dan kalau lebih jauh lagi ya dihubungkan ke isu-isu global gitu kan. Jadi tidak hanya memahami tapi mengaplikasikan gitu kan. Dan yang satunya adalah merefleksi ya. Jadi setelah ya belajar macam-macam itu apa sih yang mereka rasakan, mereka tuh sudah paham sejauh apa sih. Bapak Ibu tuh harus bisa membawa mereka untuk berpikir tentang apa yang sudah mereka pelajari, apa yang sudah mereka dapatkan ya. Sehingga diri mereka sendiri pun juga istilahnya apa ya, muhasabah ya, atau mengecek atau paham diri sendiri itu sebenarnya sudah sampai mana gitu kan. Nah ini apa namanya ya beberapa strategi atau konsep yang ada di strategi dalam deep learning tadi gitu kan. Nah ini konsep-konsep ini bisa dibawa ke dalam kelas dengan berbagai macam cara, dan saya rasa beberapa cara yang ada di sana itu sudah cukup familiar dengan Bapak Ibu sendiri dan mungkin sudah pernah diaplikasikan gitu kan. Nah, yang pertama adalah active learning ya, atau pakam atau PAIKM. Ya, ini saya umpan balik temannya sendiri ya, atau teman sejawat ataupun dari gurunya ya. Maka pembelajaran yang ada kolaboratifnya, ada kooperatifnya itu harapannya bisa menjadi wacana di mana siswa itu bisa membangun pengetahuan secara bersama-sama ya, baik dengan guru ya maupun dengan siswa yang lain. Lalu metode ini beberapa pelajaran berbicara gitu. Siswa itu punya project ya, di mana project ini itu adalah gabungan dari berbagai macam mata pelajaran ya. Kayak P5. Seperti P5 betul seperti P5.
Kalau di sini contohnya apa Bu? Yang berkaitan dengan P5? Apa ya, membuat batik, Ya, membuat batik, bisa makanan ya, tradisional. makanan tradisional, Oh, bisa makanan tradisional, ya. gabungan SBK, gabungan bahasa Indonesia. Bisa. Oke, ya ini kalau ini seperti P5 ya, seperti P5. Ya intinya adalah ya menggabungkan apa namanya koneksi antar disiplin tadi gitu. Nah tadi mungkin ketika membuat batik itu kalau dari IPA ya mungkin akan apa namanya dipelajari bagaimana apa ya, Pencampuran pencampuran kimia itu terjadi gitu kan gitu Bu. Kalau dalam bahasa Inggris kira-kira apa gitu misalnya apa Bu? Ngapel ya. Dan tapi yang penting adalah mengkaitkannya dengan konteks nyata sebenarnya, dengan konteks yang terjadi gitu kan. Atau terlebih lagi isu-isu yang ada Bapak Ibu nih. Isu-isu yang ada. Kalau P5 itu kalau P5 di sini sering mengadres isu yang hangat enggak? Misalnya kenakalan remaja atau apa, tapi yang dikemas dalam bentuk proyek di dalam kelas gitu kan. mungkin demokrasi waktu itu. Oh, demokrasi. Iya, materi tema demokrasi. Oh. Bertepatan dengan pemilu Oh, presiden. bertepatan dengan pemilu. Kalau yang lain seperti membuat batik gitu ya, membuat batik. Ya, terus makanan tradisional, permainan tradisional. pemain tradisional. Oke. Oke, seperti tadi juga bisa tadi loh Ibu ya memfasilitasi apa namanya deep learning tadi. Gitu. Nah kalau di sini contohkan membuat apa? Membuat taman gitu, oke. Atau mungkin bisa juga membuat apa? Daur ulang sampah gitu kan. Nah daur ulang sampah ini mungkin akan dibagi ke beberapa mapel, ya misalnya yang kimia berarti kira-kira zat apa yang diperlukan gitu kan. Kalau biologi berarti ya, bagaimana prosesnya. Ya kalau matematika mungkin bikin formnya seperti apa agar efektif gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin membuat guidance-nya, stages-nya dalam Inggris seperti apa gitu kan. Dan macam-macam yang lain. Tapi tadi loh Ibu ya, selama pengalaman belajar itu memfasilitasi, memahami, ya, mengaplikasi ya, dan merefleksi, ya, dan memakai cara ini harapannya deep learning itu bisa Jadi misalnya ya pembelajarannya sudah deep learning ya, bikin project apa-apa, tapi ujiannya Bapak Ibu masih mungkin yang miss di sana gitu, maka perlu feedback, ya, maka perlu umpan balik. Ya. Ya kalau sekarang kan memantau tidak harus bertemu siswanya langsung, tapi bisa lewat teknologi tadi Bapak Ibu, entah di video, entah di apa ya, atau WhatsApp group paling gampangnya ya. Tapi pakailah teknologi yang membantu, ya, yang baik siswa dan guru itu tidak merasa kesulitan memakainya. Ya. Karena kalau diberi alat-alat yang canggih malah bingung gitu kan, malah repot sendiri gitu kan. Maka pakai yang apa namanya? Silahkan memakai yang mudah lah. Tapi ya kalau mau mencoba yang baru juga tidak apa sebenarnya. Lalu ini ya integrasi teknologi ya. Jadi apa namanya akses luas ke informasi ya dan eksplorasi itu perlu didorong ya di bawah deep learning ini tadi gitu. Ya mungkin itu Ibu ya tentang strategi dalam pengaplikasian deep learning tadi ya dengan berbagai macam cara ya. Monggo jika ada pertanyaan terkait hal-hal tersebut silakan. Terima kasih atas kesempatannya yang luar biasa karena bisa bertemu dengan ahlinya atau yang paling tidak sudah memahami lebih daripada kami. Mungkin ini hanya semacam berbagi pengalaman atau curhat atau menyampaikan cerita yang pernah terjadi. Dalam saya mengajar IPA pada waktu tertentu atau pada materi tertentu pernah saya ajarkan misalnya untuk menerjemahkan ataupun memahami tentang pemanasan global, kemudian yang mempengaruhi terhadap kondisi cuaca di alam ini.
Terkadang saya menggunakan ini asal dalam arti menggunakan lintas. Saya suruh membuat puisi yang nanti ujung-ujungnya adalah endingnya menuju ke pesan agar kita menjaga anak ini tentang jangan sampai terjadi pemanasan global. Kemudian yang kedua, pernah juga saya mengajarkan yaitu materi yang sama, itu kemudian kami minta untuk anak-anak mensurvei misalnya kondisi di lingkungan rumahnya bagaimana, kemudian dia menceritakan apa yang dirasakan di rumahnya, kemudian paling tidak melihat, mengamati tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon besar ada tidak di situ, kemudian menceritakan hal-hal yang dirasakan di rumah, berbeda nggak nanti masing-masing dengan kondisi di siswa satu dengan yang lain. Dalam materi yang lain pernah juga kita tentang pencemaran lingkungan, pencemaran air, udara dan sebagainya. Yang pencemaran air itu saya minta anak-anak untuk meneliti di lingkungannya masing-masing, kemudian memfoto. Setelah itu nanti dilaporkan dalam bentuk clipping, dan kemudian memberi komentar bagaimana solusinya. Kemudian saya minta anak itu kejujuran dalam arti jangan memoto di tempat yang lain, tapi di lingkungan terdekat anak-anak itu. Nah, itu mungkin termasuk yang kami sampaikan. Dalam materi yang lain misalnya tentang partikel-partikel zat padat, cair, dan gas. Anak-anak pernah kami minta untuk kalau padat otomatis ikatannya kuat dan sebagainya, itu untuk bermain peran. Jadi ketika berperan sebagai partikel zat padat, kemudian zat cair, kemudian zat gas. Pada kesempatan yang lain juga, itu kami tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Di dalam perubahan kimia dan fisika tentu ada perbedaan, dan kami menyajikan setelah teori kami sampaikan, menyajikan cerita tentang kehidupan sehari-hari. Dalam arti begini, di sebuah dusun misalnya itu ada terjadi sebuah keluarga yang ibunya sedang memasak dan seterusnya. Kemudian saya minta kalimat mana yang termasuk terjadi perubahan fisika atau kalimat mana yang terjadi perubahan kimia. Nah, seperti ini itu benar apa belum? Kemudian sudah termasuk ke dalam yang di planning apa belum? Mungkin masukan saran dan yang terbaik seperti apa? Itu yang tentang pendekatan. Nanti mungkin sambung ke ibu sekalian, maaf. Kita sudah mencoba. Saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah mencoba yang terbaik untuk putra putrinya. Tapi terkadang, maaf, kita juga terbentur pada kebijakan-kebijakan yang sangat membingungkan. Ketika anak dipahamkan secara mendalam dan sistematis, sementara ada info di secara umum ataupun yang terjadi kebijakan itu misalnya ini belum ujian atau belum lulus tapi sudah diterima di sekolah atau di sekolah atasnya. Saya yakin itu akan mempengaruhi pola pikir anak. Jadi adakah kebijakan yang mempertimbangkan hal-hal seperti ini? Mungkin itu saja. Mohon maaf jika dalam kami menyampaikan banyak kurang salah. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai solusi itu sudah sejauh yang saya pahami sudah cukup mendalam ya mungkin. Karena ketika mereka harus memotret mana yang berupa pencemaran, ya, artinya mereka kan harus paham, ya, air mana yang mencemari
mencari yang mana yang baik gitu kan, dan proses penyebarannya bagaimana. Ketika mereka bisa mengcapture, memfoto ya, bagian mana dari lingkungan mereka yang tercemar dengan tepat, itu rasa mereka sudah mengaplikasikan pengetahuannya. Ya. Maka di sini sudah ada sisi aplikasinya. Ketika mereka memahami, oh yang ini pencemaran itu seperti ini, ya kriterianya A, B, C, D, ya. Lalu mereka jalanlah ke sekitar rumah mereka. Lalu di-capture, oh mana yang kira-kira tercemar tadi. Ya. Kalau mereka bisa melakukannya dengan benar, ya rasa itu sudah termasuk ke bagian aplikasi. Tapi yang baik ya, yang saya rasa baik dari apa yang Ibu sudah lakukan adalah solusinya tadi. Ya. Solusinya bagaimana gitu kan? Mau tidak mau mereka harus berpikir kritis di sini ya. Berarti oh saya sudah paham A, ya, oh bagian ini tercemar. Terus bagaimana solusinya? Ya. Maka solusi ini akan mereka pikirkan ya dengan mungkin mencari informasi baru ataupun ya dengan apa yang sudah mereka pelajari dalam kelas. Ya berarti ya bagian mencari solusi ini juga aplikasi dari pengetahuan mereka yang sudah di plus satukan lagi ya, sudah dikembangkan lagi ya. Saya rasa ini juga contoh pengalaman belajar yang termasuk belajar mendalam Ibu ya. Lalu mungkin nanti di bagian akhir tadi ya mungkin bisa diwujudkan ke bentuk laporan yang bentuknya clipping ya, bentuknya clipping. Dan kalau di clipping tadi yang mereka tuliskan apa Bu? Di clipping tadi solusi. Oh. Nah mungkin di bagian solusi tadi bisa ditambahkan refleksi ya. Jadi setelah mereka memikirkan solusi ya, mereka diminta membuat ya refleksi lah sebenarnya apa yang mereka pelajari dari itu ya, lalu dampaknya apa ke lingkungannya dan macam-macamnya. Saya rasa itu sudah menjadi salah satu contoh pembelajaran yang cukup mendalam ya. Seperti itu. Ya, jadi memang banyak cara untuk mengajarkan secara mudah. Nah kemudian tadi yang ditanyakan terkait dengan teori mengajar mestinya begini, tapi kenyataannya ya dalam realita itu mereka belum selesai ujian, belum ikut ujian kan ya, tapi sudah diterima di sekolah-sekolah di atasnya. Ya tidak apa-apa Bu, kalau kebijakannya seperti itu ya biarkan saja. Tapi kalau kita mengajar secara baik, secara mendalam, lakukan saja Bu. Jadi harapan kita ya, kalau kita mengajar dengan menyenangkan, ya mereka akan tertarik mengikutinya. Kalau mereka juga merasakan manfaat bahwa yang kita ajarkan itu bermanfaat, mereka juga akan ingin mengikutinya. Jadi meskipun mereka sudah diterima di sekolah lain, ya mereka akan ikut. Tapi kalau pembelajarannya mungkin membosankan, kemudian dirasa tidak ada gunanya, ya kemungkinan memang mereka akan menjadi abai, begitu ya, tidak tertarik. Jadi mungkin ya kalau ranah kebijakan nanti silahkan bisa usul dalam rapat-rapat ya mungkin. Kemudian joyful menyenangkan mungkin. Nah ini sedikit kita menyampaikan pembelajaran yang pernah saya alami. Bahwasanya untuk pembelajaran kita juga menggunakan berbagai macam metode agar anak itu dapat paham. Kita menggunakan metode ceramah, tapi dengan metode ceramah tersebut ada anak yang ngantuk dan tidurnya di bawah meja. Kemudian kita berpikir, wah ini kok metodenya yang kurang pas. Kita gunakan metode diskusi. Diskusi kita bentuk per kelompok, tapi anak itu tetap tidur di bawah meja. Oh, ini kurang menyenangkan boy. Akhirnya kita menggunakan sedikit nyanyian. Dengan bernyanyi malah tambah pulas. Ya, itu di yang namanya Yusuf itu boy. Keluar namanya akhirnya. Itu ternyata dia tidur. Kemudian kita menggunakan metode bermain peran. Saat itu kita menggunakan bermain peran. Ketika kelompoknya dia bermain peran,
dia aktif. Tapi ketika perannya itu kelompok lain, tetap tidur lagi. Nah ini setelah itu kita juga tanya-tanya, ternyata anak tersebut kalau malam itu dia tidurnya itu sampai larut malam, larut malam. Nah ini bagaimana untuk menangani anak-anak yang seperti itu, walaupun tidak banyak jumlahnya tapi ada. Jadi mungkin ada beberapa ibu kan kalau pas ngajar juga ya mungkin ya tidur juga gitu. Jadi mungkin sesuai dengan lagunya Mbak Surep gitu ya. Bangun ini Tidur lagi. Bangun Tidur lagi. Mungkin ya saya sampaikan terima kasih atas waktunya. Ya memang itulah, itu mungkin kalau sudah asos itu memang harus melibatkan orang tua, harus melibatkan masyarakat. Kalau di rumah tidur sampai malam main game atau mungkin begadang dengan teman-teman, orang tuanya tidak mengingatkan, diamkan saja ya kita nggak bisa apa-apa. Itu harus orang tuanya juga yang ikut menanganinya. Jadi harus bisa mengatur anak, boleh main dengan teman itu sampai jam berapa, jam 9 harus pulang mestinya begitu. Tapi kalau didiamkan sampai pagi nggak pulang ya didiamkan saja ya. Memang kita nggak bisa apa-apa. Karena pendidikan itu nggak bisa hanya satu sisi dari pihak sekolah saja. Peran orang tua, peran masyarakat, akan ada aturan jam belajar masyarakat jam sekian sampai sekian ya mestinya anaknya itu ya. Tapi ya sayangnya memang kadang-kadang masyarakat juga tidak terlalu peduli, apalagi orang tua yang terlalu sibuk sehingga tidak mengurus anak-anaknya yang khusus seperti itu. Kemudian kalau tidak belajar di sekolah nanti yang disalahkan sekolah orang untuk ya kita tidak bisa apa-apa. Jadi mungkin barangkali memang ada benarnya juga modelnya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu. Jadi khusus anak-anak yang memang bermasalah tidak bisa diatasi oleh sekolah, ya diambil masukkan ke barak ya, tapi sifatnya online, ya, online. Jadi masalah ini bisa memasukkan berbagai macam coba sebentar, saya buka yang sudah pernah saya buat ya.